Jumpa lagi bersama Cocok Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan part kedua dari Jiang Yu yang dikelilingi oleh guru-guru koplatnya. Tapi sebelum itu siapkan dulu kopi manisnya ya Mok. Biar sepahit-pahitnya hidup kalian masih merasakan manis ya Mok. Langsung saja. Pada part kali ini kita diperlihatkan tetua keempat Fancy bersama muridnya. Di sana ia pun merencanakan sesuatu terhadap tetua ketujuh. Sambil kita diperlihatkan di tempat lainnya di alam rahasia Lingxian, terdapat wanita di sana duduk dan seseorang pria di depannya. Dan wanita itu pun berkata, tetua ketujuh terluka 30 tahun yang lalu, kekuatannya berkurang drastis. Bahkan bentuk tubuhnya berubah menjadi seperti anak kecil. Aku benar-benar ingin melihat jika tidak ada obat dewa yang disediakan oleh sekte, apakah dia bisa berubah menjadi bayi? Hahaha, Chang'er, bantu guru memakai sepatu. Aku ingin pergi ke alam rahasia Busan untuk melihat-lihat. By the way, wanita ini adalah tetua keenam Zhouya ya mau? Dan lelaki yang di depannya itu adalah murid alam rahasia Lingxian yang bernama Mu Chenggang ya mau? Sambil Mu Chenggang itu akan memakaikan sepatu pada gurunya. By the way, terlihat agak canggung. Ini guru dan murid lagi ngapain ya mau? Lalu beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan di pagi hari terdapat ayam yang berkokok di sana dan ternyata terdapat Jiang Yu yang sedang menguam. Lalu ia pun berkata, tubuh naga ini sangat bagus. Setelah menyerap obat dewa dari guru kemarin, lukaku sudah sembuh sepenuhnya. Tapi tingkat tubuh nagaku sudah mencapai 100%. Bagaimana aku bisa menerobosnya? Apakah aku masih harus terus dipukuli? Sambil kita diperlihatkan dua orang yang mendatanginya dari belakang. Di sana Jiang Yu pun menatap ke arah orang itu. Ternyata itu adalah tetua kedua bersama muridnya yang berkacamata sedang membawa obat. Di sana Jiang Yu pun langsung tersenyum dan ia pun bergumam, datang lagi seorang kakak peri. Banyak sekali wanita cantik di tanah suci Yuanzhou ini. Dan tiba-tiba tetua ketujuh di sana pun langsung nongol dan ia pun berkata, kakak kedua, kenapa kamu datang? Lalu tetua kedua pun menjawab, adik ketujuh, apakah kamu sudah pulih? Lalu tetua ketujuh pun menjawab, kakak hanya sementara. Dan tetua kedua pun berkata lagi, ternyata hanya sementara. Kalau begitu cepat makan pil ini. Aku dengar pemimpin suci sudah tidak memberimu obat. Aku sudah menyiapkan beberapa pil obat untukmu. Sambil kita diperlihatkan wajah ragu-ragu dari tetua ketujuh itu yang menunjuk ke arah pil. Dan ia pun berkata, ini adalah pil yang kakak seperguruan buatkan untukku untuk situasi darurat. Di sana tetua kedua pun menjawab, benar, aku takut akan menunda kepulihanmu. Dan tetua ketujuh pun berkata, itu aku rasa tidak perlu kan? Sambil terlihat Pak Tua Kumis di sana menatap mereka dan ia pun bergumam, nona kedua terkenal ceroboh. Meskipun pandai membuat ramuan, dia sering melakukan kesalahan. Waktu itu aku pernah memakan sebutil pil kecantikan, hampir saja aku meninggoy. Tapi waktu itu aku juga pernah jadi seorang pria yang sangat tampan dan menawan. Sambil ia pun membayangkan dikala salah minum obat tapi malah jadi tampan seperti gaya momok. Lalu kita diperlihatkan tetua ketujuh di sana berkata, adik ketujuh, apakah kamu tidak suka pil obatku? Aku memurnikannya sepenuh hati. Dan tetua ketujuh pun berkata, kakak kedua, kamu berpikir berlebihan. Aku bukan tidak menyukai pil obatmu, hanya saja. Dan tiba-tiba tetua ketujuh di sana pun melirik ke arah muridnya yang songong itu sedang ngiler menatap ke arah tetua kedua. Di sana ia pun bergumam, aku tahu. Lalu ia pun berkata, Jiang Yu, kau kemari. Sambil terlihat Jiang Yu di sana terkejut. Lalu ia pun mendatangi gurunya sambil berkata, aku datang guru. Katakan saja, apakah itu membalikkan gunung atau melintas bukit? Aku tidak akan menolak. Dan tetua ketujuh itu pun menunjuk ke arah pil sambil berkata, kemarin aku sedikit keras padamu, membuatmu terluka, makanlah pil ini. Dan dengan wajah songong, Jiang Yu di sana pun menerima semua pil itu sambil berkata, wah, guru sangat baik padaku. Guru, aku mencintaimu seumur hidupku. Dan di sana tetua kedua pun berkata, adik ketujuh, semua pil ini aku sudah persiapkan untukmu, tapi kenapa? Dan tetua ketujuh pun menjawab, kakak kedua, aku sekarang memiliki seorang murid lagi. Tentu saja hal-hal baik harus diberikan terlebih dahulu kepada muridku. Sambil ia pun menatap
menatap ke arah Jiang Yu itu, dan ia pun berkata, cepat makan Jiang Yu, jangan menyisakan satu butir pun. Di sana Jiang Yu dengan muka polosnya, dan ia pun tidak tahu bahwa pil itu adalah racun semua ya Momo. Dan ia pun berkata, guru, Anda sangat baik hati guru, kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Dan dengan cepat Jiang Yu di sana pun langsung memakan semua pil itu dalam satu tegukan, sambil ia dipandangi oleh Pak Tua Kumis di sana yang khawatir, dan ia pun bergumam, Tuan muda, jika kamu makan seperti ini, kamu mungkin akan mati. Lalu ia pun membuang nampan pil itu sambil menangis, dan ia pun berkata, apa pil ini? Jelas-jelas ini cinta dari guru. Lalu ia pun langsung didatangi tetua kedua, dan ia pun berkata, bagaimana? Pil yang kumurnikan enak kan? Dan Jiang Yu pun masih menangis terseduh-seduh mengangguk, dan ia pun berkata, ya pil ini. Dan tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu, dan ia pun berkata, tunggu, ada yang tidak beres. Dan tiba-tiba muncullah si item di sana yang berwarna merah bertuliskan peringatan sistem. Lalu Jiang Yu pun merasakan sesuatu di tubuhnya, dan ia pun berkata, obatmu seperti racun. Aku mati rasa di wajah. Kesadaran mulai menghilang. Sepertinya ada racun yang sangat mematikan. Sambil ia pun langsung terjatuh tepar di sana, dipandangi para gurunya itu. Lalu pun berkata, apa? Ada racun? Tidak mungkin, obat yang kumurnikan terkenal di seluruh tanah suci. Bagaimana mungkin bisa beracun? Hei kalian semua, kalian pernah meminum pilku kan? Katakan, apakah pil obat yang kumurnikan beracun? Sambil terlihat mereka bertiga yang malu untuk jujur, dan mereka pun berkata, tidak ada racun. Sambil tetua kedua itu pun langsung mendatangi Jiang Yu, dan ia pun berkata, hei Jiang Yu, sudah lihat belum? Semua orang bilang tidak beracun. Bagaimana bisa kamu menuduhku tanpa alasan? Dan Jiang Yu pun terkapar gemetar, dan ia pun menjawab, aku tidak asal menuduh. Kamu lihat, aku sudah hampir mati keracunan ini kan guru. Tapi dengan perlahan tetua kedua itu pun langsung jongkok menatap ke arah Jiang Yu, dan ia pun berkata, ini yang kau katakan sepertinya masuk akal. Tapi pil obatku tidak mungkin bermasalah kan? Tapi kenapa kamu bisa mengalami gejala seperti ini? Mungkinkah tingkat pemulihanmu terlalu rendah, kamu makan terlalu banyak obat sehingga tidak bisa mencerna khasiat obat dengan maksimal. Sambil ia pun memegangi, melihat gejala wajah Jiang Yu dan menatapnya ke kanan dan ke kiri. Lalu Jiang Yu pun berkata, jangan menelitinya dulu, selamatkan aku dulu. Dan tiba-tiba Jiang Yu di sana pun melihat ke arah sesuatu. Ternyata ia pun menatap ke arah paha mulus dari tetua kedua itu. Di sana ia pun bergumam, guru, berwarna putih ya. Dan tetua kedua berwarna hijau, tapi sayangnya terlalu sedikit yang terlihat. Sambil ia dengan malu-malu dengan wajah senyum cabul dan sopannya itu pun menatap ke arah cangcut dari tetua kedua ya Momo. Dan tiba-tiba lagi tetua kedua di sana pun merasakan sesuatu, dan ia pun berkata, apa? Terlalu sedikit? Benar, aku mengerti. Sambil ia pun mendapatkan ide, dan ia pun berkata lagi, bukan karena makan terlalu banyak, tapi karena kamu makan pilku terlalu sedikit. Sambil dengan cepat ia pun mengeluarkan sekentong pil lagi, dan ia pun memberikannya kepada Jiang Yu sambil berkata, adik ketujuh bilang kamu terluka parah kemarin kan? Luka serius butuh obat yang kuat, jadi kamu hanya perlu makan obatku sedikit lagi. Sambil terlihat Jiang Yu di sana terkejut, dan ia pun berkata, apa? Masih ada obat lagi? Sambil dengan cepat tetua ketujuh itu pun menaruh obat di mulut dari Jiang Yu, dan ia pun berkata, benar, pasti karena makan terlalu sedikit, harusnya kan makan pilnya lebih banyak. Ayo sini, kamu ini sungguh beruntung, orang biasa tidak akan mendapatkan keberuntungan makan pil begitu banyak dariku. Sambil mereka berdua pun dipandangi oleh tetua ketujuh, dan Jiang Yu pun berkata, jangan tetua kedua, aku tidak tahan, aku mau mati. Tolong guru, selamatkan aku. Jika guru tidak bertindak, kamu akan kehilangan murid kesayanganmu. Sambil terlihat tetua ketujuh itu yang menatap dengan dingin dan mengabaikannya bersama dengan Pak Tua Kumis itu. Lalu Pak Tua Kumis pun berkata, Nona, apa kamu tidak ingin menyelamatkan Tuan Muda? Nona kedua memberi Tuan Muda pil obat seperti ini, apa Tuan Muda akan mengalami masalah? Dan tetua ketujuh itu pun menjawab, sejak peristiwa itu, meski kakak kedua terkesan
terkesan sembrono, tapi sebenarnya dia masih memegang prinsipnya. Meskipun efek samping dari pil-pil itu sangat besar, tapi itu tidak akan mengancam jiwa. Sambil terlihat Pak tua kumis di sana terbengong dan ia pun bergumam, nona dan nona kedua, kalian benar-benar menderita. Sambil kita diperlihatkan Jiang Yu di sana yang dicekoki lagi dan ia pun bergumam, guru, apakah cinta bisa hilang begitu saja? Tidak disangka aku Jiang Yu telah berada di dunia lain selama 3 tahun. Aku tidak dipukuli sampai mati, tapi malah diracuni sampai mati oleh seseorang. Sambil ia pun menyerah untuk meronta di sana dan tiba-tiba muncullah si item yang bertuliskan kemahiran tubuh naga mencapai 100%, mulai mengaktifkan energi naga. Karena mengonsumsi pil yang tidak memenuhi syarat, Tuan mendapatkan 38 poin energi naga. Energi naga saat ini 38 poin. Dan seketika Jiang Yu di sana pun langsung terdiam tersentak. Lalu ia pun bergumam, apa yang terjadi? Sistem mengaktifkan fitur baru? Apa ini? Rasa sakit yang diberikan pil pada tubuhku juga telah menghilang. Tidak disangka pil obat tetua kedua ini bisa membuat sistem menerobos. Ini bukan racun, tapi ini obat dewa. Sambil tetua kedua pun masih memegangi wajah Jiang Yu dan ia pun berkata, buka mulutmu, biarkan aku memasukkannya. Setelah memasukkannya, kamu akan merasa lebih baik. Tapi si Song Jiang Yu di sana pun malah berkata, tetua kedua, tunggu. Dan tetua kedua pun berkata, kenapa kamu begitu meremehkan pil obatku ya? Lalu Jiang Yu pun menjawab, benar, aku meremehkannya. Tapi yang aku remehkan adalah pilnya terlalu sedikit. Sambil terlihat tetua kedua di sana terbengong dan Jiang Yu pun berkata lagi, tetua kedua, aku tidak pernah makan pil seenak ini sebelumnya. Kamu harus memberiku sedikit lagi. Sambil terlihat juga Pak tua kumis dari belakang. Di sana ia pun khawatir sambil berkata, ada apa ini? Tuan muda malah berinisiatif meminta pil obat kepada tetua kedua. Apa dia jadi bodoh karena memakan kebanyakan? Dan tetua ketujuh itu pun bergumam, cara muridku bertindak benar-benar tidak terduga. Ini sangat menarik. Sambil kita diperlihatkan di sisi tetua kedua, di sana ia pun merasa tersentuh sambil berkata, akhirnya ada orang yang mengerti pesona dari pil obatku. Itu adalah sahabat karibku, Yuer, Jiang Yuer. Di tanah suci Yuanchu, kamu yang paling berselera tinggi. Ayo, aku punya banyak persediaan. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Aku jamin akan mengenyangkanmu. Sambil ia pun mengajak Jiang Yu itu pun menuju ke arah suatu tempat. Dan Jiang Yu pun berkata juga, benarkah tetua kedua, permintaanku sangat besar, kamu harus. Dan tiba-tiba mereka semua pun merasakan sesuatu. Begitu juga dengan Pak tua kumis bersama tetua ketujuh yang menatap ke arah sesuatu dengan terkejut. Ternyata dari sana terdapat seseorang cantik, yaitu pemimpin tanah suci Yuanchu di sana yang datang dengan melayang. Lalu kita diperlihatkan Jiang Yu di sana terkesima lagi dan ia pun berkata, wah, datang lagi seorang wanita cantik. Sambil kita diperlihatkan tatapan serius dari tetua ketujuh. Di sana ia pun bergumam, apa pemimpin suci? Kenapa dia kesini? Dan Jiang Yu pun menatap ke arah pemimpin suci itu sambil bergumam, ternyata dia adalah pemimpin suci. Untuk apa pemimpin suci datang? Apakah dia tahu bahwa aku jenius? Jadi dia datang untuk merebutku. Sambil kita diperlihatkan pemimpin suci itu yang tangannya mengeluarkan sesuatu yang berkobar membara. Dan ia pun berkata, adik ketujuh, berlututlah di hadapanku. Sambil kita diperlihatkan tekanan dari pemimpin suci itu yang diarahkan kepada tetua ketujuh hingga ia pun terjongkok di sana. Lalu pemimpin suci pun berkata lagi, kamu tidak hanya melanggar perintahku, tapi kamu juga melukai pelayanku. Kau ini semakin kurang ajar. Sambil kita diperlihatkan Jiang Yu di sana syok menatap gurunya yang diintimidasi. Lalu ia pun bergumam, sial, dia langsung bertindak. Dia datang untuk meminta pertanggungjawaban. Sambil kita diperlihatkan tetua ketujuh itu yang menahan tekanan dan ia pun kesakitan sambil berkata, pemimpin suci, alam rahasia itu telah memakan nyawa muridku yang tidak terhitung jumlahnya. Aku tidak ingin ada orang yang tidak bersalah terlibat lagi. Mengapa Anda begitu terobsesi? Dan tiba-tiba pemimpin suci itu pun marah sambil berkata lagi, beraninya kau membantah ya? Sambil ia pun memperkuat tekanan yang diarahkan kepada tetua ketujuh itu hingga tetua ketujuh pun langsung melayang muntah darah di sana. Sambil kita diperlihatkan ledakan dahsyat di area itu dan ternyata tetua ketujuh di sana pun berubah menjadi bocil lagi dan Jiang Yu pun makin emosi sambil berkata, guruku yang seksi kembali menjadi guru
Guru Loli. Sambil kita diperlihatkan tetua kedua itu yang memberi hormat sambil berkata, pemimpin suci, tetua ketujuh baru saja pulih, harap kamu berbelas kasihan. Sambil terlihat Pak Tua Kumis juga yang sedang berlutut dan ia pun berkata, pemimpin suci, tolong ampuni Nona karena kita satu sekte. Dan tiba-tiba si Songong Jiangyu itu pun malah mendekat sambil berkata, hei kakak, kamu tidak bertanya apa-apa dan langsung turun tangan. Jelas-jelas pelayanmu yang berbicara kasar terlebih dahulu, makanya aku melukai dia. Bahkan jika kau ingin menyerang, lakukan saja padaku. Mengapa kau harus menyulitkan guruku? Sambil ia pun menunjuk dan marah-marah di hadapan pemimpin suci itu. Sambil terlihat wajah menantang dari Jiangyu dipandangi oleh tetua kedua bersama Pak Tua Kumis. Di sana Pak Tua Kumis pun bergumam, Tuan Muda berani sekali, beraninya berbicara seperti itu kepada pemimpin suci. Dia bahkan memanggil pemimpin suci dengan sebutan kakak. Dia pasti cari mati. Dan tiba-tiba dengan cepat pemimpin suci itu pun langsung menggeprek Jiangyu hingga ia pun terlempar di sana. Dan pemimpin suci pun berkata, bagaimana bisa seorang sampah sepertimu melukai pelayanku? Dan juga berani-beraninya kamu memanggilku dengan sebutan kakak. Kamu cari mati ya? Sambil ia pun langsung menatap ke arah tetua ketujuh itu. Di sana pemimpin suci pun berkata, adik ketujuh, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Segera pilih seorang jenius dari murid sekte luar terdekat dan kau harus segera mengajarinya formasi. Di sana tetua ketujuh pun menjawab, tidak mungkin. Pemimpin suci, aku sudah mengambil keputusan. Meskipun aku harus mati, aku tidak akan membiarkan orang yang tidak bersalah terlibat lagi. Di sana pemimpin suci pun berkata, kamu kira dengan keras kepala seperti ini tidak akan ada orang yang tidak bersalah yang mati mengenaskan? Dia murid sampah yang kamu terima itu ya? Sambil ia pun langsung menatap ke arah Jiangyu. Dan tiba-tiba si item dari Jiangyu itu pun langsung muncul dan bertuliskan, setelah diserang oleh master tahap Jindan, energi naga bertambah 100 poin. Sambil terlihat tetua ketujuh di sana terkejut khawatir dan ia pun berkata, pemimpin suci, apa yang ingin kamu lakukan? Dan pemimpin suci pun mengeluarkan senjatanya yang beraura membara di sana sambil berkata, jika kamu tidak ingin orang yang tidak bersalah mati mengenaskan, maka aku jadi semakin ingin melibatkan orang yang tidak bersalah ini. Sambil terlihat Pak Tua Kumis bersama tetua kedua itu yang terbengong menatap aura yang dikeluarkan oleh pemimpin suci. Dan tiba-tiba Jiangyu di sana pun langsung tersadar dan ia pun berkata, apa-apaan ini? Lalu muncullah si item di sana bertuliskan, peringatan si item, bahaya, kekuatan serangan ini melebihi batas yang dapat ditanggung tubuh. Dan ternyata serangan dari pemimpin suci itu pun diarahkan ke arah Jiangyu hingga membuat Jiangyu itu pun terbengong sambil berkata, sialan, gaswat, aku bisa mati kalau begini. Dan tiba-tiba tetua ketujuh di sana pun menahan serangan itu sambil berkata, hentikan. Sambil ia pun mengeluarkan pelindung itu untuk menahan serangan dari pemimpin suci yang diarahkan ke arah Jiangyu. Dan serangan pemimpin suci itu pun makin membesar dan membesar lagi hingga membuat Jiangyu di sana pun khawatir dengan keadaan tetua ketujuh. Dan tiba-tiba tetua ketujuh di sana pun langsung batuk darah hingga ia pun terjatuh lalu dihampiri oleh Jiangyu dari belakang dan menggendongnya sambil berkata, guru, bagaimana keadaanmu? Dan tetua ketujuh di sana pun berubah menjadi loli kecil lagi dengan batuk-batuk darah. Lalu ia pun berkata, Jiangyu, cepat pergi, hiduplah dengan baik. Sambil terlihat Jiangyu di sana yang hatinya tersentak. Lalu ia pun berkata, apa yang kau katakan, guru? Lalu Jiangyu pun bergumam, setelah datang ke dunia lain selama 3 tahun, tidak ada yang peduli dengan hidup matiku. Walaupun aku tahu guru menerima aku sebagai muridnya juga ada tujuannya, tapi tadi aku benar-benar merasakannya. Guru peduli dengan hidup matiku. Dia adalah satu-satunya orang yang peduli dengan hidup dan matiku. Dengan adanya orang seperti dia, bagaimana aku bisa rela pergi? Aku tidak hanya tidak pergi, aku juga ingin membuatnya tahu bahwa aku layak mendapatkan perhatian darinya. Sambil ia pun memegang erat pundak dari gurunya itu dan kita diperlihatkan tatapan tajam dari Jiangyu itu yang mengarah ke arah pemimpin suci. Lalu ia pun menurunkan gurunya di sana sambil berkata, pemimpin suci, aku tidak membual. Aku memang mengalahkan Guan Yanjun. Mungkin dia merasa malu kalah di tangan sampah tingkat pemurnian Ki sepertiku. Itu sebabnya dia tidak mengatakan yang sebenarnya padamu, sehingga kamu salah mengira guruku yang melakukannya kan?
Lalu pemimpin suci pun menatap ke arah Jiang Yu itu sambil berkata, kamu sampah yang hanya berada di tahap pemurnian Ki-1. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan muridku? Lalu Jiang Yu pun berkata, meskipun aku tidak peduli jika orang lain memanggilku sampah, tapi aku peduli dengan guruku. Aku tidak ingin orang lain salah paham pada guruku karena aku. Jadi aku akan memberitahu kalian semua bahwa aku bukanlah sampah. Guruku menerima seorang murid yang jenius. Sambil kita diperlihatkan Pak Tua Kumis di sana terbingung dengan kata-kata dari Jiang Yu, dan kita diperlihatkan juga Tetua ketujuh di sana berkata, Jiang Yu, tidak boleh, kau tidak boleh mengatakannya. Sambil Tetua ketujuh itu pun dipapah oleh Pak Tua Kumis. Di sana Jiang Yu pun berkata lagi, guru, kamu istirahat dulu, sisanya serahkan padaku. Sambil ia pun langsung berhadapan dengan pemimpin suci di sana. Dan Jiang Yu pun langsung memberi hormat sambil berkata, pemimpin suci, aku Jiang Yu, murid dari area rahasia bosan. Aku mengakui bakatku lumayan. Aku bersedia menerima ujian apapun. Sambil pemimpin suci itu pun menatap ke arah Jiang Yu dengan bertanya-tanya. Lalu ia pun bergumam, oh jadi begitu. Dilihat dari sikap anak ini, dia memang tidak seperti sampah. Mungkinkah aku benar-benar salah paham pada adik ketujuh? Lalu dengan cepat ia pun mengeluarkan aura membara di tangannya lagi. Di sana pemimpin suci pun berkata, kalau begitu biarkan aku mencobanya sendiri. Dan tiba-tiba tetua keempat Fancy di sana pun menahan pemimpin suci sambil berkata, tunggu pemimpin suci. Lalu pemimpin suci pun menahan serangannya itu sambil berkata juga, adik keempat, kamu. Lalu Fancy pun menjawab, pemimpin suci, hanya menguji bakat bocah ini saja, kenapa harus merepotkan Anda untuk turun tangan sendiri? Lebih baik biarkan muridku Jiang Sun Sui ini mengujinya. Sun Sui ini juga seorang kultivator pemurnian Ki, biarkan mereka bertarung untuk melihat kemampuannya. Lalu pemimpin suci pun berkata, ucapanmu masuk akal. Kalau begitu biarkan muridku yang pergi. Sambil kita diperlihatkan tetua keempat itu yang menyuruh muridnya sambil berkata, Sui, berikan pelajaran pada murid juniormu. Ingat, menyeranglah dengan hati-hati. Sambil kita diperlihatkan Jiang Sisui itu yang menjawab, aku mengerti guru, guru jangan khawatir. Sambil ia pun langsung mendekat di hadapan Jiang Yu. Di sana Sisui pun bergumam lagi, tidak peduli kamu jenius atau bukan, asal kamu adalah murid dari tetua ketujuh, kamu harus mati. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Sambil terlihat tatapan tajam dari Sui itu. Lalu kita diperlihatkan di sisi tetua ketujuh, ia pun khawatir dengan Jiang Yu sambil berkata, gawat, Fancy selalu memiliki niat buruk padaku. Dia meminta muridnya yang turun tangan. Aku khawatir nyawa Jiang Yu berada dalam bahaya. Di sana Pak Tua Kumis pun berkata, Nona, lukamu ini sangat parah. Kamu harus berhati-hati, jangan bergerak dulu. Tapi tetua ketujuh di sana pun langsung terkejut karena tiba-tiba tetua kedua pun menghampirinya sambil berkata, adik, jangan khawatir, Jiang Yu ini cukup menarik, aku tidak akan membiarkannya dalam masalah. Sambil kita diperlihatkan di sisi Jiang Sunji di sana yang langsung melepaskan mantelnya, dan ia pun berkata, adik seperguruanku yang baik, jangan bilang aku tidak menjagamu ya. Mau bertanding apa? Kamu pilih saja. Sambil ia pun mendekat merayu memegang wajah dari Jiang Yu itu, dan Jiang Yu pun berkata, baguslah kalau begitu. Kalau begitu kita main-main sebentar saja. Sambil ia pun malah menatap ke arah boba dari Jiang Sisui itu. Di sana Jiang Yu pun bergumam, ada banyak wanita cantik di tanah suci Yuanzhou. Mereka cantik dan ramah. Jika ada kesempatan lagi, aku harus sering keluar dan menambah wawasanku. Tapi tiba-tiba di sana Jiang Sui pun mengeluarkan shuriken sambil berkata, kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Sambil ia pun melemparkan shuriken itu ke arah Jiang Yu, dan di sana Jiang Yu pun ketakutan sambil berkata, sial, kamu melakukan serangan diam-diam ya. Sambil kita diperlihatkan Pak Tua Kumis di sana khawatir, dan ia pun berkata juga, gawat, ini adalah tebasan petir Jiang Susi. Dan tetua ketujuh pun berkata juga, sekali menyerang langsung jurus mematikan, bahkan menyerang diam-diam lagi. Memang tidak punya niat baik. Ini tidak bisa dibiarkan, aku harus segera menolongnya. Dan tiba-tiba tetua kedua di sana pun berkata, adik, jangan panik, sepertinya Jiang Yu masih memiliki tenaga yang tersisa. Dan ternyata
Jiang Yu pun dapat menghindari serangan dari Jing Shui itu dengan sangat mudah hingga ia pun terlempar ke belakang. Lalu ia pun berkata, hanya sebuah pertarungan kakak. Kakak seperguruan malah ingin menghancurkan pusat energiku di sana. Jing Shui pun berkata, serangan tidak memiliki mata. Karena kamu menerima tantangan ini, maka kamu harus bersiap untuk terluka, bahkan siap untuk mati. Lalu Jing Shui pun bergumam, bisa menghindari serangan petirku, bocah ini lumayan hebat. Sambil terlihat Jiang Yu di sana langsung berdiri dan ia pun berkata, begitu ya, kalau begitu maka jika kakak seperguruanku tidak sengaja terbunuh olehku, seharusnya tidak ada yang akan menyalahkanku, bukan? Sambil terlihat Jing Shui di sana tersenyum berkata, menghabisiku. Adik seperguruanku yang baik, kamu bercanda begitu besar di depan pemimpin suci dan para tetua, apakah itu tidak masalah? Sambil ia pun masih meremehkan Jiang Yu itu, dan tiba-tiba Jiang Yu di sana pun melesat cepat menyerang ke arahnya, dan di sana ia pun berkata, apakah itu lelucon atau bukan? Kamu akan segera tahu. Dan tiba-tiba Jing Shui itu pun langsung mengeluarkan banyak pisau di tangannya, dan ia pun berkata, tidak tahu diri. Sambil ia pun mengeluarkan skillnya sekte surga tertinggi itu. Lalu kita diperlihatkan pisau-pisau itu yang mengarah ke arah Jiang Yu, hingga membuat tetua ketujuh itu pun khawatir sambil berkata, gawat, itu adalah jurus pamungkas Fanji. Jiang Yu, cepat menyingkir. Lalu tetua kedua di sana pun khawatir juga sambil berkata, aku harus menyelamatkan Jiang Yu. Dan tiba-tiba dari hadapan tetua kedua terdapat tetua keempat Fanji di sana yang berkata, kakak kedua, murid mendapatkan perintah dari pemimpin suci untuk bertukar ilmu dengan Jiang Yu. Kamu tidak boleh ikut campur, kan? Sambil terlihat tetua kedua di sana yang emosi, dan ia pun berkata, sialan kamu, kenapa kamu menghalangiku? Sambil terlihat aura membara dari mereka berdua, dan ledakan dari belakang Fangxi itu yang diakibatkan dari serangan Jing Shui itu yang menyerang ke arah Jiang Yu, hingga membuat tetua ketujuh di sana pun khawatir menatap ke arah ledakan besar itu. Di sana ia pun berkata, Jiang Yu, apa kau baik-baik saja? Sambil kita diperlihatkan Fanxi di sana meremehkan Jiang Yu, dan ia pun berkata, adik ketujuh, bagaimanapun muridmu pasti akan kalah. Jika dia mati lebih awal, itu bisa menghemat tenaga yang kau berikan untuk membesarkannya. Ini adalah hal yang baik. Mengapa kamu bersedih? Sambil kita diperlihatkan di sisi Jing Shui, di sana ia pun memainkan senjatanya sambil berkata, aduh, maaf, aku kelewatan. Bibik ketujuh, maaf, aku terlalu panik tadi. Murid barumu ini sepertinya akan mati. Tapi tiba-tiba Jiang Yu di sana pun dengan genggaman tangan yang beraura membara mengarah ke arah Jing Shui, dan ia pun berkata, mati kepalamu, yang kamu serang tadi apa? Sambil terlihat Jing Shui di sana ketakutan, dan ia pun berkata, apa? Kamu tidak apa-apa? Ini bagaimana mungkin? Dan ceprok, serangan telak dari Jiang Yu itu pun diarahkan ke arah muka dari Jing Shui, dan Jiang Yu pun berkata, tidak ada yang tidak mungkin, matilah kau. Dan Jing Shui itu pun langsung terlempar jauh di sana, hingga ia pun kelengar menatap ke arah tembok, dan kita diperlihatkan tetua keempat Fanxi di sana bergumam, ini bagaimana mungkin? Tidak kusangka Jing Shui kalah dari si sampah ini. Sambil kita diperlihatkan di sisi pemimpin suci itu yang menatap ke arah Jiang Yu yang mengalahkan Jing Shui, dan ia pun bergumam, padahal Jiang Yu hanya di tingkat pertama pemurnian Ki, tapi dia malah mengeluarkan kekuatan pemurnian Ki puncak. Apakah kali ini aku salah menilai orang? Dia benar-benar seorang jenius. Sambil ia pun menatap ke arah Jiang Yu itu yang berkobar membara di tangannya dengan sangat gagah dan berani, yang bisa membangkitkan semua gairah wanita ya momo. Sambil kita diperlihatkan Pak Tua Kumis di sana menatap ke arah tetua ketujuh, dan ia pun berkata, Nona, tuan muda menang. Dan tetua ketujuh pun menjawab, dia menang untukku. Lalu ia pun bergumam, tapi karena hal ini juga dia jadi terjerat olehku ke dalam masalah itu. Sambil kita diperlihatkan Jiang Yu di sana seakan-akan sangat gagah, dan ia pun masih tidak bergerak di sana. Dan Pak Tua Kumis pun berkata, tapi kenapa tuan tidak bergerak? Dan tetua ketujuh pun menjawab,
Mungkinkah pukulan barusan menguras tenaganya? Ternyata Jiang Yu di sana pun malah bergumam, hehe, aku harus tetap seperti ini sebentar lagi agar momen kerenku terpatri selamanya dalam benak mereka. Lalu tiba-tiba ia pun bergerak sambil bergumam lagi, cukup, tidak kusangka menjadi keren itu cukup melelahkan. Sambil kita diperlihatkan Pak Tua Kumis di sana terbengong dan ia pun berkata, dia bergerak, Nona, dia bergerak. Dan tetua ketujuh pun berkata, ternyata dia baik-baik saja. Sambil kita diperlihatkan Jing Sun Sui di sana bangun dan batuk-batuk. Lalu ia pun berkata, kamu bisa melukaiku. Dan Jiang Yu pun berjalan mendekat sambil berkata, kakak seperguruan, jangan begitu cepat menarik kesimpulan. Tidak cukup hanya melukaimu. Sambil terlihat Jing Sun Sui di sana terkejut berkata, apakah kamu masih ingin membunuhku? Dan Jiang Yu pun makin perlahan mendekat sambil berkata, kakak seperguruan, kamu anggap aku apa? Bagaimana mungkin aku melakukan hal memalukan seperti menghabisi rekan seperguruanku? Aku Jiang Yu selalu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena kamu ingin menghancurkan pusat energiku, kalau begitu aku akan membalasnya dengan cara yang serupa. Sambil ia pun dengan tatapan tajam menatap ke arah Jing Sun Sui itu dan bersambung, Momo.